Oke, selamat sore ya untuk kita semua. Ya, kita akan membahas ya penemuan dalam sejarah. Nah, apa nih yang menarik sini? Kita akan lihat lebih lanjut. Ya. Nah, sebelum memulai, mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Nah, kegiatan hari ini ya kita akan ada perkenalan, tujuan belajar, penjelasan materi hingga kesimpulan. Nah, perkenalkan diri dulu ya dari saya. Ini nama saya adalah Michael Tambos, ya bisa dipanggil dengan Pak Michael. Nah, saya lulusan S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta di tahun 2016. Nah, yang akan dibahas saat ini adalah penemuan dalam sejarah yang bermanfaat dan menimbulkan bahaya. Oke. Nah, apa goals-nya? Apa tujuan belajar kita hari ini? Yang pertama, supaya kita memahami ya, penemuan itu dapat menghasilkan sisi positif dan negatif. Apapun yang ditemukan manusia, bahkan dari awal peradaban, bahkan dari zaman prasejarah saat kita menemukan api, saat kita menemukan benda-benda sederhana, itu ternyata punya sisi positif dan negatif. Ya. Nah, pemahaman sisi negatif dalam penemuan adalah upaya pencegahan. Gitu. Supaya kita tahu, ya, suatu barang itu bisa menimbulkan negatif, ya, kita tanggulangi, kita antisipasi. Ya, supaya penemuan itu bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Ya, jadi itu tujuannya. Nah, sebelum kita mulai, bahwa mau tanya dulu nih ya, kembali ke kalian. Apa yang kalian ketahui mengenai penemuan? Jangan sampai kita udah belajar gitu ya, tapi kata dasar dari penemuan sendiri kita nggak tahu. Ya, penemuan. Jadi penemuan itu adalah hal-hal baru ya yang didapatkan oleh manusia. Nah, manusia ini terus melakukan penelitian untuk menemukan hal-hal yang baru. Kenapa perlu ini? Supaya manusia terus terbantu hidupnya. Ya, kita lihat segala sesuatu yang semakin canggih, semakin modern, bahkan yang paling dekat sekalipun, seperti sekarang ya, kita harus belajar online misalnya, terus penemuan laptop dan jaringan yang cepat. Nah, ini kan membantu manusia, gitu ya, sehingga kita tidak harus bertatap muka langsung. Nah, bahkan dari ya zaman prasejarah ya, kita sudah melakukan berbagai penemuan seperti yang Bapak jelaskan di awal. Namun ada salah satu penemuan yang berdampak cukup besar dalam kehidupan manusia. Apa ya kira-kira? Nah, Bapak kan jelaskan salah satunya adalah nuklir. Ya, pasti kita udah nggak asing ya mendengar kata nuklir ini. Nah, sejarah penemuan dan pengembangan nuklir ini cukup panjang gitu. Dari awal, dari ditemukan ya gejala radioaktivitas pada uranium. Nah, uranium ini adalah bahan baku ya atau bahan dasar dari nuklir itu sendiri. Nah, nuklir ini dapat berakibat buruk. Nah, Bapak akan bahas yang buruknya dulu ya atau yang negatifnya dulu. Apa yang buruk? Nah, peristiwa bom atom ya di Hiroshima dan Nagasaki yang dimulai tanggal 6 Agustus 1945 adalah salah satu contohnya. Nah, ketika nuklir ini juga tidak dapat digunakan dengan baik gitu ya atau tidak dapat diantisipasi, ya itu ternyata juga dapat menyebabkan kerusakan. Seperti di Chernobyl ya pada tahun 1986 atau di Fukushima yang terbaru di Jepang sendiri gitu ya. Mereka udah merasakan bom atom terus merasakan juga gitu ya kebocoran dari PLTN yang mereka punya. Jadi ini punya sisi negatifnya nuklir itu. Nah, tapi apa nih sisi positifnya? Ya, seperti yang Bapak bilang di awal bahwa setiap penemuan itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah, ini contoh ya gambar dari PLTN. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya lagi nih, gitu ya. Bapak suka bertanya gitu untuk macu kalian supaya tidak hanya berdiam diri saja. Apakah energi listrik seluruhnya ramah lingkungan? Saat ini kan kita digaungkan ya, buat pakai mobil listrik, buat pakai
motor listrik gitu. Kalau bisa semuanya listrik gitu ya. Tapi apakah seluruhnya ramah lingkungan? Nah, kita perlu kritisi di bagian ini gitu ya. Selama energi listrik itu masih dihasilkan dari batu bara dan minyak bumi, ternyata tidak seluruhnya ramah lingkungan. Seperti yang Indonesia punya ya saat ini ya, kita masih punya pembangkit dari batu bara, pembangkit dari minyak bumi. Ya, mungkin yang paling dekat saat ini ada di Suralaya ya, ada di Banten. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Gimana nih caranya supaya benar-benar energi listrik ini bisa penuh ramah lingkungan? Yang pertama bisa dari PLTA gitu ya, perusahaan listrik tenaga air atau udara, itu salah satu jalan. Tapi masalahnya energi listrik yang dihasilkan itu sedikit. Ya. Dan juga ada masalah-masalah lainnya. Untuk perkotaan yang butuh energi besar, sulit untuk mendapatkannya dari sini. Jadi gimana? Bisa dengan PLTN, ya perusahaan listrik tenaga nuklir. Jadi itu sisi positif yang bisa didapatkan gitu ya dari nuklir ini. Kemudian apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, nah, biasa Bapak minta dari kalian dulu gitu ya. Cuman pada saat ini ya Bapak kan langsung beritahu yang pertama, energi nuklir itu memiliki sisi positif dan negatif. Dengan penanggulangan yang tepat, energi nuklir dapat digunakan dengan maksimal dan hati-hati. Ya, sampai saat ini Indonesia belum memiliki ya PLTN, walaupun penelitian mengenai nuklir sebetulnya sudah cukup panjang. Yang paling dekat kita ada di Puspiptek gitu ya, dan juga di UGM itu juga ada jurusannya. Nah, ya sekian dari Bapak ya untuk hari ini. Semoga materinya cukup bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.